Kuasalah atas kami semua Tuhan, sehingga kebenaran firman yang kami dengar tidak dengan sia-sia, tapi dapat kami menangkap makna pesan dari firman Tuhan, dan itu dapat menguatkan kami melewati hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tolak segala tipu daya musuh dan iblis yang berusaha mengambil setiap benih firman yang ditaburkan, sehingga kami tidak bertumbuh. Kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus saja memenuhi hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Ya, tidak terasa ya, kita sudah ada di minggu ke berapa nih? 3. Minggu ketiga dari bulan Desember. Sebentar lagi masuk tahun yang baru, tapi percaya kalau kita bisa ada sampai minggu ini di hari-hari terakhir, maka percayalah Tuhan juga akan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka kitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Ya. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Kalau semua sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Perikop di sini, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat yang 9 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat bin Hahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan memberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ayat 15, menyeberangi laut Teberau. 1 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah kau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca akan kebenaran firman Tuhan ini, tentu kita sebagian besar sudah tahu cerita dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini bukan hal yang baru lagi untuk kita pahami, tetapi menjadi sebuah pertanyaan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita semua mendengar firman Tuhan ini, tapi seberapa kuatnya kita di saat kita menghadapi masalah? Kita kuat atau kita panik seperti orang Israel? Itu menjadi satu perenungan buat kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya memberikan tema, tenang, jangan panik. Bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita menghadapi sebuah pergumulan dalam hidup ini, kita tidak boleh panik. Sebab kepanikan itu membuat kita tambah takut. Perhatikan itu. Kepanikan itu membuat kita tambah takut, bukan menjadikan kita kuat, tapi malah menjadikan kita
bisa omel-omel dengan sesama kita dan bisa omel dengan Tuhan, dan kita bisa berdosa. Makanya di sini Bapak Ibu Saudaraku, saya melihat bahwa antara Musa dan orang Israel itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Perbedaannya sangat kelihatan sekali di saat mereka menghadapi masalah. Sudah diceritakan bahwa orang Mesir bersama dengan pasukannya mengejar orang Israel, dan di saat orang Israel melihatnya menjadi takut, mulai panik, mulai mengeluh kepada Musa. Kami sudah bilang jangan ganggu kami, lebih baik kubur di tanah Mesir. Kadang kita orang-orang percaya punya mental seperti ini, tidak punya mental mau lebih daripada pemenang, tapi mental yang saya sudah begini ya begini sudah saya. Padahal percayalah bahwa Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Tuhan menjadikan kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Tetapi seringkali pandangan kita lah yang membuat kita sendiri mengatakan saya sudah begini. Nah, itulah yang ada pada orang Israel. Di saat mereka melihat masalah yang besar yang bisa merenggut nyawa mereka, mereka mulai panik. Mereka mulai mengeluh kepada Musa. Tapi kita melihat Musa, bagaimana Musa menghadapi masalah. Apa kata Musa? Tenang. Kok ada masalah kok tenang. Bagaimana dengan kita, hai para suami dan para istri? Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Di saat engkau menghadapi masalah, engkau marah, piring yang tidak salah pun engkau bisa banting piring itu. Engkau bisa membuat satu masalah yang tidak pernah dan harus muncul, tapi bisa kita memunculkannya. Ini berbicara tentang kedewasaan kita dalam pengenalan akan Tuhan. Orang Israel kenapa mereka panik? Karena mereka belum mengenal Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Mereka menjadi panik, mereka takut, mereka sudah mati. Tapi Musa katakan, tenang. Dan mari jemaat Tuhan di tempat ini memiliki satu pemahaman yang benar seperti Musa. Apapun yang kau hadapi, tenang. Kenapa? Karena engkau tidak melangkah sendiri. Tuhan yang kau sembah akan turun campur tangan dalam pergumulan. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu saya rindu katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku, setiap perjalanan kekristenan kita, kehidupan rohani kita semakin hari semakin naik, jangan semakin turun. Kenapa demikian? Karena kita akan menjadi orang ketinggalan. Kasihan, sebentar lagi Tuhan sudah datang, tapi kita masih seperti 5 gadis yang bodoh. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita harus punya kadar rohani yang semakin hari semakin membuat kita dewasa, sehingga kita tidak perlu ngomong saya sudah dewasa, biarlah orang lain menilai kita. Waduh, dia sudah dewasa. Jangan hari ini kita saksi, besok kumat, tobat, mari tobat, kumat lagi. Nah itu. Tapi kalau hari ini kita katakan bahwa Tuhan satu-satunya, maka biarlah kedewasaan itu dimunculkan dari bagaimana cara bicara kita, karakter kita, bahwa kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau tidak, maka kekristenan kita hanya agamawi, karena kita terlahir sebagai orang Kristen. Di dalam perut saja kita sudah nyanyi, Yesus baik, karena memang orang tua kita Kristen. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudaraku, karena kita terlahir di keluarga yang mengenal Tuhan. Kita harus bersyukur. Musa belum mengenal Allah dengan sempurna, tetapi Allah menampakkan dirinya kepada Musa lewat api. Di saat Musa menyembelihkan domba, tiba-tiba saja ada api di semak. Lalu Musa ingin melihat, kok ada api, kok tidak ada kebakaran yang meluas. Dan di saat dia mulai sampai di sana, ada suara yang keluar, Musa, tanggalkanlah kasurmu.
karena tempat yang kau ada injak itu kudus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau menghampiri Tuhan, persiapkanlah dirimu dengan sungguh-sungguh. Karena engkau datang ke tempat ini sudah dikhususkan Tuhan untuk engkau berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Hargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hargai Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai penolong dalam kehidupan kita. Di saat kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus itu membantu kita untuk kita berdoa. Di saat kita menghadapi pergumulan, Roh Kudus membantu kita untuk menguatkan kita supaya kita punya iman yang teguh kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi Bapak Ibu Saudaraku, tetap tenang. Kalau kau panik, maka kau belum dewasa di dalam Tuhan. Masih sama dengan orang Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, belum mengenal Allah. Sudahkah kita mengenal Allah dalam hidup kita? Halo Bapak Ibu Saudara, siapa Allah yang kau sembah? Jangan sampai engkau belum tahu namanya. Allah itu besar, Allah itu luas. Tapi Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah saya dan Bapak Ibu Saudara percaya. Ada jaminan. Maka dikatakan setiap orang percaya kepadanya, jaminannya adalah Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Makanya kita bersyukur kalau kita sudah ada di penghujung tahun ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Semalam ada doa di keluarga Pak Abner karena anaknya berulang tahun. Dia bilang, pertama doakan anak saya karena sudah Tuhan tambahkan satu usia, genapkan 1 tahun, dan kedua mengucap syukur karena bisa ada di penghujung tahun. Oh, luar biasa. Kita harus sadar bahwa sampai saat ini kita ada itu karena kasih karunia Tuhan. Walaupun padahal kita banyak. Dari awal tahun sampai akhir tahun, istri itu lihat suaminya sakit hati, sampai mau tutup tahun juga tetap sakit hati. Nah, ini kelewatan Bapak Ibu Saudara. Dari awal tahun sampai akhir tahun, bayangkan berapa ratus hari istrinya sakit hati terus. Wah, saya lihat di sini semuanya sehat-sehat karena tidak ada yang sakit hati. Haleluya. Sama kayak Bugen, ya, semakin mengembang ke kanan dan ke kiri. Waduh, senang dia. Bapaknya begini saja. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, tak boleh panik dalam apapun yang kau hadapi. Engkau punya Tuhan. Maka katakan dalam dirimu, hai jiwaku, tenang. Karena ada Tuhan yang dahsyat yang bersama dengan kita. Sama dengan Raja Daud berdoa, ya, hai jiwaku, tenanglah. Hai jiwaku, jangan takut. Karena Allah bersama dengan kita. Dia berdoa di dalam Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kadang ajak orang doa berat, ajak diri sendiri. Yang lebih repotnya, ajak diri sendiri untuk doa tapi tidak bisa berdoa. Itu yang sangat repot. Itu yang sangat repot. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, makanya Musa mengatakan jangan takut, coba tenang. Karena Musa membawa begitu ratus orang, begitu ribuan orang, bahkan jutaan orang. Kalau satu rame, apa jadinya? Coba kita yang hanya tidak sampai 100 orang. Coba semua rame, ngomong A, ngomong B, ngomong C. Saya di sini juga bingung, mau ngomong apa juga bingung. Baru sedikit, apalagi yang Musa pimpin. Begitu banyak orang. Nah, kalau engkau sudah ramai, engkau tidak bisa kuasai dirimu, engkau tidak bisa berdoa. Tapi kalau engkau tenang, engkau bisa berdoa. Mau berdoa atau kamu meramai terus? Halo Bapak Ibu Saudara. Jadi mari. Makanya Musa bilang tenang. Kenapa Musa bisa mengatakan begitu? Karena kedewasaan rohaninya, pengenalan akan Tuhan sudah sempurna dalam hidupnya. Jadi mari itu kita miliki dalam hidup kita. Pekerjaan yang kita hadapi, masa depan anak-anak yang ada di depan kita membutuhkan banyak pengorbanan.
Tetap percaya. Kita sebagai orang tua, kalau kita sudah sama seperti ini, sudah besar dan Tuhan pimpin sampai kita dewasa seperti ini, percaya juga Tuhan juga pimpin anak-anak kita menjadi anak-anak yang juga akan besar hati. Karena Tuhan itu tidak salah di dalam mengatur kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan salah. Yang salah itu adalah cara pandang kita tentang apa yang ada di depan kita. Tentang masalah yang kita hadapi itu yang salah. Tetapi Tuhan tidak pernah salah. Maka yang salah itu Tuhan utus Musa supaya memperbaiki yang koslet-koslet itu yang di dalam. Nah, Tuhan tempatkan hamba-hamba Tuhan, contoh seperti saya ini, untuk memperbaiki yang koslet-koslet itu yang di otak kita. Sedikit koslet supaya diarahkan jelas, percaya kepada firman. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, Musa bilang tenang, jangan takut. Nah, manusia memang identik dengan takut, tetapi firman yang di dalam diri kita akan membuat kita lebih daripada pemenang. Kalau kebenaran itu benar-benar kita hidupi di dalam diri kita, maka kebenaran itu membawa kita lebih daripada pemenang. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, biarkanlah setiap firman yang kau dengar harus terima. Ada perumpamaan di dalam Alkitab. Dikatakan bahwa seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Ini arti rohani ini Bapak Ibu Saudara. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di mana lagi? Ini cerita anak sekolah minggu ya. Di mana lagi? Tanah berbatu. Ketiga di mana lagi? Keempat di mana? Tanah yang baik. Diartikan bagaimana tanah benih yang jatuh di pinggir jalan. Di saat dia dengar, tidak lama setan itu ambil firman itu. Dia tidak bisa tumbuh karena di pinggir jalan, diinjak. Lalu yang di semak duri, dia tumbuh, tapi dihapit oleh keadaan pergumulan hidup, lalu dia menjadi mundur. Dia lagi tidak percaya kepada Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi pergumulannya. Lalu yang di tanah berbatu, terhambat oleh batu-batu yang ada akar rohaninya tidak dalam, sehingga cepat roboh. Tapi yang di tanah yang subur, dia tumbuh lalu menghasilkan buah. Buahnya berapa? Ada berapa? Ada 30, ada 60, ada 100. Mau tanah yang subur atau tanah yang berbatu? Tanah yang berbatu, benihnya tetap tumbuh. Tetap tumbuh, firman tetap tumbuh. Tapi yang membuat firman itu tidak tumbuh sehat karena segala ketakutan di dalam diri kita. Tidak tumbuh dengan baik. Tapi di tanah yang subur, apakah tidak diolah juga? Tetap diolah juga. Tetapi dia menghasilkan benih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya rindukan di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan masuk di tahun yang baru, tapi kita di sini menjadi orang yang sudah dewasa di dalam hal rohani kita. Cara pandang kita sudah beda tentang pergumulan. Orang lain mungkin pusing sini sana, engkau tenang saja karena engkau percaya Allah yang saya sembah tidak akan meninggalkan saya. Yang kedua yang Musa katakan di sini adalah tetap berdiri. Tetap berdiri. Ternyata kepanikan itu membuat seseorang tidak bisa kuat berdiri. Bisa dikatakan saya sudah capek. Dia hanya mau duduk saja. Dia hanya sudah menunggu saja. Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan suka bergerak. Seperti ayat ke-15. Jalan. Ini mau jalan kemana? Di belakang ini ada musuh. Di depan ini ada air laut yang terbentang luas. Mau jalan kemana? Ayat 15 bilang apa? Coba baca. Salah satu kekasih Tuhan anak muda saja baca dengan suara yang keras. Yang perempuan supaya lebih keras lagi. Karena perempuan kalau cerewet di luar baca firman pelan-pelan itu sudah keterlaluan.
Yang perempuan saja, yang muda, baca firman yang kuat. Berdiri, ada tidak yang muda? Nah. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-15. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Berangkat kemana? Kalau Tuhan bilang berangkat, berangkat, pasti ada jalan. Wow, luar biasa. Tadi lagu yang mengatakan saat kita tidak ada jalan, Tuhan buat jalan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang sama Musa, apa yang ada di tangan, tongkat, pukul itu ke laut. Dan kita melihat apa yang terjadi, air laut itu terbelah menjadi dua. Orang Israel itu jalan enak. Saya sampai baca, saya renungkan kata demi kata, Bapak Ibu Saudaraku. Air laut kan walaupun sudah ada jalan, tapi kan masih basah. Tapi Tuhan membawanya begitu kering, sehingga mereka jalan di tanah yang kering, daratan yang kering. Tapi di saat orang Mesir sampai, malah bukan tanah yang kering, tapi jadi tanah yang basah. Kereta-keretanya mulai terganggu. Wow, kita punya Tuhan yang hebat, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu ada satu ayat di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Salah satu kekasih Tuhan baca Amsal 24 ayat yang ke-10. Ya, Amsal 24 ayat yang ke-10. Tolong dibacakan. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah perjalanan di mana iman kita akan bertambah kuat. Masalah yang diizinkan oleh Tuhan yang dialami oleh orang Israel itu bukan tidak beralasan. Supaya orang Israel bisa mengenal Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa membela mereka. Karena mereka belum mengenal seperti apa Allah itu. Mereka sudah tanya Musa, siapa Tuhan itu? Musa mengatakan, Tuhan Allahmu Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi mereka tanya seperti apa Tuhan itu? Maka Tuhan mengatakan, katakan saja, aku adalah aku. Kudus, tidak bisa disebutkan dengan sembarang. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bisa katakan yang aku ya Bapa. Tidak bisa asal. Tidak bisa kita kaget latar lalu kita bilang Tuhan Allah. Lalu kita suka-suka ada campur Tuhan Allah, tapi ada campur bahasa-bahasa yang tidak bagus. Mengikuti Tuhan Allah. Tidak bisa kita lantas seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Harus kita benar-benar. Tetapi orang yang tetap kuat, dia akan dibuat Tuhan melihat mujizat yang datang dari Tuhan. Maka kita disuruh tetap berdiri tegak. Maka di sini katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Kekuatan itu datang di saat engkau dengar firman Tuhan. Tetapi kadang kita sendiri yang membuat kita tidak berdaya. Karena cara kita melihat masalah itu. Masalah sebesar apapun. Saya melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh orang Israel ini masalah yang begitu besar. Karena menyangkut nyawa. Kalau Tuhan tidak buka jalan, mereka sudah habis. Tapi Tuhan itu memagari mereka. Kalau kita baca pasal ini, bagaimana Tuhan menyertai orang pilihannya. Awalnya itu tiang awan dan tiang api ada di depan mereka. Tapi di saat musuh datang, tiang awan itu pindah ke belakang sebagai pagar. Di depan, ya di mana ada anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, orang Israel, di situ ada terang. Tapi yang di belakang tiang awan itu menjadi gelap. Ada perbedaan. Makanya kita mengatakan ada perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh mencari akan Tuhan dan orang yang main-main dengan Tuhan. Tetap ada perbedaan. Perbedaan yang pasti terlihat.
Dari gaya kita aja sudah tahu bahwa ini jemaat HOG Lampung. Beda. Cara ngomong kita saja membuat orang bukan sakit hati, tapi membuat orang adem ayem. Aduh, senang ya. Kalau saya dekat dengan Kak Theo, ngomongnya aduh buat saya tenang. Kerja di mana Kak Theo? Di Laban. Boleh saya ikut? Boleh. Nah, kalau satu ajak satu, saya percaya tempat ini penuh. Bayang, kalau satu ajak satu, kita aja sudah mau penuh ini. Nah, satu ajakan taruh di mana? Masih kosong atas. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kak Devi ngomong orang akan nyaman. Kata-katanya buat saya seperti air yang mengalir. Padahal saya ini, kamu jemaat di mana? Jemaat di HOG Lampung. Begitu Bapak Saudaraku, ada perbedaan. Tapi jangan sampai kita belum ngomong orang bilang, jangan ngomong kamu. Jangan ngomong, saya sudah tahu. Saya sudah tahu maksudnya. Daripada telinga saya sakit, sudah jangan ngomong. Kita diam saja. Kenapa? Karena sudah tahu. Pasti ngomongnya buat tidak nyaman. Tetapi kalau kita ngomong, orang bilang HOG Lampung, waduh, ngomong terus kan? Kayak orang ngomong terus. Kayaknya saya senang deh kata-kata kayak. Haleluya. Begitu Bapak Ibu Saudaraku, ada perbedaan, amin. Tahun depan semuanya beda. Tidak hanya bajunya beda, tapi karakternya beda. Amin. Istri-istri beda. Kalau suami datang capek-capek dari kerja, jangan omelin. Jangan omelin. Semalam saya pesan buat bapak-bapak, daripada kamu pukul istrimu terus, bertobat. Ya, lebih dekatin istrimu, elus. Tidak ada kutu, kamu bilang, "Ma, ada kutu, Ma." Begitu, buat dia tenang. Jika dia melihat, dia bilang sama anak-anaknya, "Nah, kita terus gereja di Lampung." Kenapa? Gereja di Lampung buat papamu bertobat. Yes. Begitu Bapak Saudaraku, bapaknya bilang anak-anaknya, anak-anak siap terus gereja di Laban. Kenapa? Di gereja di Laban, mamamu kalau ngomong ada maya. Begitu Bapak Saudaraku, ada perbedaan, ada perubahan. Ya, jangan sampai kalau mama mau ngomong bapak sudah setuju, karena saya sudah tahu. Ini beda Bapak Ibu Saudaraku. Saya melihat wajah-wajah di sini, wajah-wajah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita sendiri. Jadi mari tenang, amin. Harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan dalam menghadapi masalah. Kalau masalah itu sampai di luar, kamu tidak tenang, masih aja panas hati, kamu sampai rumah, semua orang dalam rumah tetap tenang. Karena kamu bawa masalah dari luar. Jangan sampai ke Thomas bilang sama Tuhan, masalah di laut jangan bawa di darat. Karena di saat di laut gelombang, dia tidak dapat ikan, dia jemur padi di darat. Dia sampai di darat hujan, dia bilang Tuhan, kalau Tuhan tidak bisa atur cuaca, saya yang naik, Tuhan yang turun. Ini terlalu ini Thomas. Dia bilang masalah di laut jangan bawa ke darat. Tapi saya melihat masalah di luar selesaikan di luar, sampai di dalam sahabat keluarga dengan senyuman pepsade. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita memiliki karakter Kristus dalam hidup ini. Semua harus berubah. Saya juga berubah. Kalau saya berubah, istri saya pasti senyum terus. Kalau istri saya berubah, saya pun tetap awet muda. Waduh, harus saya bangga begitu Bapak Saudara. Kalau saya dengan istri saya berubah, anak-anak kami pasti bahagia. Amin. Lihat kiri kanan berubah ya. Tenang, menghadapi masalah itu tenang, jangan sampai dari dulu tetap panas hati sampai sekarang udah tutup tahun bahwa itu panas hati. Hei, tinggalkan. Amin. Ini suami-suami banyak yang terbiasa. Coba suami istri lihat suami walaupun di belakang dia, coba lihat mana suaminya. Kak Devan udah sembunyi di depannya Kak Devan. Lihat suaminya. Bapak hebat, berikan yang terbaik buat mereka. Nah, istri saya sudah buat begini. Kita ini kan keluarga Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, amin. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Buat keadaan suasana di rumah tangga kita, di mana kita berada, hati yang gembira.
Jangan dari rumah sudah pepaya busuk, sampai di gereja tetap pepaya busuk. Ini rubah. Kenapa? Karena tidak tenang. Memang hidupnya tidak tenang. Tapi kalau tenang, dia bisa menyelesaikan segala sesuatu. Percaya. Kalau saya itu kalau cari kunci itu, benar bagus saya ngomong. Itu kalau saya tidak tenang, saya tidak dapat. Istri anak-anak saya sudah khotbah saya, dan saya bangga kalau punya istri seorang pengkhotbah. Anak-anak saya juga ikut khotbah saya. Kalau istri salah, kami semua khotbah. Anak-anak saya salah, semua khotbah. Ini keluarga pengkhotbah, semua khotbah. Waduh, tapi kalau tenang, tak dicari tiba-tiba saja. Kok kunci di sini ya? Wah, ternyata dari ketenangan itu ada jalan keluar. Kalau tidak percaya sampai rumah masalah tidak tenang, kamu cari piring di depan mata pun tidak tenang. Benar Bapak Saudara. Ada pernah alami? Coba bapak-bapak angkat tangan. Banyak ternyata. Kunci mobil bisa saja dibawa bantal karena kamu tidak tenang. Kamu tidak lihat. Tiba-tiba istri angkat bantal mau bersangka, kok kunci di sini Pak? Waduh, karena kita ini memang tidak tenang. Belajar tenang, karena dalam ketenangan itu engkau menghadirkan jalan keluar buat masalahmu sendiri. Amin. Makanya Musa pesan tenang. Jemaat Tuhan di tempat ini tenang. Amin. Amin. Tepuk tangan. Kerinduan saya, kita semua, saya pun, tahun depan kita sambut dengan hati yang baru, sukacita yang baru, karakter Kristus yang penuh dalam hidup kita. Amin. Semua yang lama-lama itu mulai kumpul. Sudah mau berapa minggu nih mulai pikir apa ya yang harus kumpul. Mikir satu-satu, mulai ikat satu-satu. Dan di saat mau akhir taman buang itu semua satu-satu. Dan hidupnya baru. Jangan buang istri, lalu cari istri. Jangan ya, jangan buang suami. Tidak, buang karakter yang membuat kita itu selalu menjadi pribadi yang mundur, pribadi yang tidak melihat akan kebaikan Tuhan. Jadi inilah pesan firman Tuhan buat kita sekalian. Tenang, tetap berdiri dan lihat pertolongan yang datang daripada Tuhan. Engkau akan berjalan lewat pintu yang satu, pintu yang satu, pintu yang satu, dan dari setiap pintu itu engkau melihat kebaikan Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Dan saya undang pemain musik, leaders untuk membantu kita angkat satu pujian. Saat tiada jalan hadapi persoalan. Mari Bapak Ibu Saudara. Jadi belajar. Suami belajar berdoa dalam menghadapi masalah. Istri belajar berdoa. Kalau sama-sama di rumah bergandengan tangan berdoa. Karena dua orang bersepakat akan melihat kebaikan Tuhan. Anak-anak sudah bisa berdoa, ajak mereka berdoa. Karena mereka juga punya malaikat yang selalu bersama dengan mereka. Amin. Kita angkat pujian ini. Saat tiada jalan hadapi persoalan. Dibantu oleh kayu. Saat tiada jalan Jangan beribu
Rasakan Tuhan dalam hidupmu. Dia ada dalam hidupmu Bapak sekalian. Jangan pernah engkau merasa bosan sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu ada di dalammu. Pribadi Allah itu ada di dalam dirimu. Ingat itu sehingga apapun yang kau hadapi, engkau tetap katakan, Tuhan, tolong saya. Engkau tak katakan, Tuhan, tolong saya. Mungkin engkau bergumul menghadapi keadaan rumah tangga. Engkau menghadapi masa depan anak-anak. Engkau menghadapi pekerjaan. Atau engkau lagi membutuhkan pekerjaan. Engkau bisa katakan, dalam nama Yesus, aku dapat jalan keluar. Roh Kudus itu bantu engkau. Karena dikatakan firman Tuhan, Dia penolong saya Bapak Ibu Saudara. Rasakan itu dalam saat ini Allah memeluk engkau. Allah memeluk engkau. Engkau tidak akan berjalan sendiri. Engkau tidak melangkah sendiri. Allah ada di dalam rumah tanggamu, pekerjaan. Allah menyediakan yang terbaik buat masa depan anak-anakmu. Haleluya. Nyanyikan pujian sekali lagi. Saat Dia ada jalan, kita semua bangkit berdiri. Saat Dia ada jalan, hadapi persoalan.
Biarlah kebenaran yang kami terima hari ini itu mengajari kami untuk kami bisa tenang dalam menghadapi tantangan hidup kami. Kami tidak mau gegabah, tapi kami mau mengarahkan pandangan kami hanya kepada Yesus. Kami mau mengarahkan pengharapan kami hanya kepada Yesus, karena Engkaulah jaminan bagi kami, Tuhan. Kami akan melihat tindakan ajaib terjadi dalam hidup kami pagi ini, Tuhan. Ketika kami mengamini firman-Mu, ketika kami percaya kepada firman-Mu, dan kami bertindak, kami melangkah bersama dengan kami percaya keajaiban demi keajaiban akan kami alami di dalam pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi, untuk peneguhan firman-Mu. Tanamkan itu dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga firman itu akan bertumbuh menjadi leluasa di dalam hidup kami dan mengubah kami, mengubah cara pikir kami, mengubah karakter kami, Tuhan, sehingga kami memiliki karakter yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan, sehingga lewat kehidupan kami nama-Mu dimuliakan. Banyak jiwa akan melihat dan berkata, sungguh anak ini adalah anak Allah, sungguh anak-anak ini adalah anak-anak Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan. Haleluya.